Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel podcast Gabut Go kembali hadir. Kali ini podcast Gabut Go cerita horor lagi nih di komedi. Ya sedikit lah khas gue. Ingat, dilarang baper dengerin cerita candaan gue. Yang baperan skip aja deh, jangan dengerin nih channel. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tanda notifikasinya. Itu ada loncengnya tuh kan, biar gak ketinggalan cerita tiap gua upload. Juga jangan lupa kasih komennya dan bisa di-share kalau kalian berkenan. Thanks sebelumnya. So, gak perlu berlama-lama, ini gua mulai kisah horor versi channel podcast Gabut Go. Check it out. Jadi cerita horor kali ini adalah diisengin pocong. Oke, kali ini cerita pengalaman nyata dari seorang cewek, sebut saja namanya Nina. Kan disamarin tuh, cewek jomblo katanya juga. Terus ini si Nina aslinya dari Jember. Cerita ini pas dia lagi kuliah di salah satu universitas negeri di Surabaya tahun 2017 silam. Udah lama kan. Jadi sewaktu dia masih semester 3. Dan selama di Surabaya si Nina ngekos, khusus cewek. Nina menjelaskan di kos-kosannya sih selama 1 tahun belakangan ngerasa adem ayem aja, gak ada urusan sama alam sebelah. Sampai suatu ketika ada kejadian yang bikin suasana di kosan Nina berubah 180 derajat dari kalem menjadi suram. Untuk info tambahan, kosan Nina itu terdapat 7 orang termasuk Nina, itu cewek semua. Ya jelas ya cewek semua. Oke, lanjut. Jadi ada penghuni kosan baru di situ, namanya Ria. Kebetulan satu kampus dengan Nina, dengan jurusan yang sama pula, satu kelas nih ceritanya kan. Ya ini ceritanya Nina juga yang rekomendasiin kosannya sama si Ria. Soalnya kosan Ria yang lama itu jauh banget sama kampus. Kata Ria perlu 30 menit perjalanan pakai angkot ke kampus. Yang secara Ria waktu itu nggak punya kendaraan bermotor, sepeda motor lah gitu kan. Jadi dari kosan Nina ini cuma perlu 15 menit doang pakai motor. Dan kebetulan kos-kosannya ini ada satu kamar kosong bersebelahan pula dengan kamar Nina. Jadi pas banget kan waktu itu pikir Nina bisa ngegibah bareng kalau ada waktu luang, bisa otw bareng ke kampus. Kalaupun telat ya paling ada juga teman telat, jahat sih emang. Yang paling diharap sih mungkin perkara ngerjain tugas gitu ya, biar bisa contek-contekan ya, berkurang lah beban perkara tugas kuliah ceritanya. Singkat kisah, si Ria udah nih pindah ke kosan Nina. Dan kebiasaan anak kos-kosan kalau ada penghuni kosan baru kena ospek dulu nih sama anak-anak penghuni yang lama. Ya macam jadi babu lah selama seminggu gitu kan. Kerjaannya cuman nyapu, ngepel, buang sampah kos-kosan. Ya itu aja sih, nggak disuruh sampai beberes kamar member yang lain, nyuci baju anak-anak kos, masak, mijitin, belanja, bayarin biaya hangout dan lain-lain lah pokoknya. Ya cukup beberes. Jadi entah datang dari mana timbul ide dari Nina buat ngeprank si Ria, si anak baru. Jadi Nina sama anak-anak kosan yang lain sepakat akhirnya ngeprank Ria. Kali ini mereka pada pengen ngeprank Ria pakai acara nakut-nakutin aja. Jadi mereka nggak tahu apa yang mereka lakuin ini bakal bikin hari-hari Nina dipenuhi rasa teror, horor, dan menor. Alah apaan coba. Oke, singkat kisah, pada akhir hari masa ospek kosan hampir usai, Nina Cahaya sudah nyiapin segala sesuatu yang berhubungan dengan acara prank. Jadi ceritanya si Ria bakal di prank sama pocongan. Dan yang kebagian tugas jadi pocong ya si Nina ini tadi, dengan pertimbangan sebagai teman dekat lah biar nggak terlalu marah ntar pas di prank. Jadi si Nina pakai mukena sebagai pengganti kafan, dan area wajah Nina didandanin lah pelayaknya pocong, muka putih, seputaran kelopak mata diwarnai hitam. Entah pakai bahan makeup siapa tuh, yang jelas bakal kerampokan kan jatah makeup sebulan buat gituan. Akhirnya acara ngeprank pun dijambanin nih malam hari ceritanya. Jadi rencananya si Nina bakal nakutin Ria di dapur. Dan Nina udah 100% siap nih lahir batin buat nakut-nakutin Ria. Belepotan. Oke, lanjut. Niat banget sih emang ngebajatin temen nih ini kan ceritanya. Jadi Ria waktu itu stay aja di kamarnya sambil leleh gitu kan nontonin film dewasa. Maksud gue film romantis gitulah di laptopnya. Dengar pintu kamarnya diketuk, ya udah bukain. Ternyata si Mia, ya sebut aja lah gitu yang nongol. Salah satu penghuni kos-kosan di situ kan. Dan si Mia ini yang ntar bikin si Ria walk out dari kamarnya.
Jadi alasan Mia ke kamar Ria pengen ikutan nonton film Melo juga biar bisa mewek sama-sama gitu kan. Jadi si Ria sih ayo aja, enak ada teman nonton. Soalnya kalau ngajak si Nina, si Ria tahu tontonan si Nina tuh genrenya model rambo-ramboan kayak gitulah. Jadi nggak klop lah mereka. Dan juga Ria selepas Isa nggak lihat si Nina lagi. Entah di mana si Nina kan. Nggak sampai 5 menit nonton, si Mia minta tolong Ria ke dapur ngambilin air minum di kulkas. Si Ria aja kan yang nyuruh senior nih di kosan. Jadi nggak ada firasat apa-apa juga bakal diprank sama anak-anak kosan. Sesampainya di dapur kok gelap, pikir ya. Tumben-tumbenan kan lampu dapur dimatiin. Biasanya nggak pernah dimatiin biar nggak ada tikus gitu ceritanya sih. Entah bener apa nggak kalau nggak dimatiin lampu bisa nggak ada tikus itu di dapur, bodo amat lah. Jadi ya udah ngelengos aja kan si Ria jalan ke arah saklar lampu di dapur. Pas udah saklar lampu dinyalain, refleks aja nih nengok ke kanan arah kulkas. Cuma yang ditengok Ria bukan kulkas, tapi something yang mencetarkan jiwa dan raganya. Udah, si Ria teriak sejadi-jadinya kan ngelihat permen kojek segede orang warna putih gitu. Pacongan lah maksud gue. Ya mantengin dia nggak jauh dari saklar lampu dapur pakai acara melototin dia dan nggak pakai lama lah gitu kan. Jadi panik sepanik sejadi-jadinya si Ria ini dia sampai ngompol gara-gara lihat tuh permen kojek itu kan. Jadi pranknya si Nina CS ini sukses banget lah waktu itu. Udah nggak bisa gerak kemana-mana si Ria saking takutnya, ditambah acara nangis-nangis Bombay plus ngompol lagi ya kan. Barulah anak kos-kosan yang lain keluar dari kamar sambil tepuk tangan dan ketawa ke TV ngelihat Ria ketakutan kayak gitu. Si Nina pun udah bongkar kostum permen kojeknya. Ria lihat kawan sekosannya gitu bukannya udahan nangisnya malah makin menjadi-jadi. Ya itu mungkin terlanjur kesel jadi kan. Juga kali ya campur rasa takut gitu. Jadi udah gantian teman-teman kosannya yang panik nenangin si Ria. Mereka nggak nyangka juga reaksi Ria bakal parah kayak gitu. Untung juga nggak pakai acara kejang-kejang kayak kena ayan kan. Mereka nenangin Ria sambil jelasin kalau ini cuma prank aja Ria kayak gitu. Ya, nyambut anak kosan yang baru. Si Nina juga nggak henti-hentinya halus mengungung Ria gitu kan buat nenangin dia dari meweknya. Dan syukurnya Ria bisa agak tenang tapi sambil pasang muka jutek gitu, muka kesal. Ya kayak gimana nggak kesel gitu kan, terutama buat si Nina tuh udah kesel bener ya katanya kan. Mampus kau Nina nggak dapat jatah dicontekin tugas sama Ria. Nah dari acara prank poci inilah tragedi bermula. Dari candaan jadi beneran. Kapok nggak tuh. Esok harinya Nina inisiatif mau minta maaf bener-bener ini sama si Ria. Gak enak juga si Nina gara-gara acara prank malam tadi ya kan. Dan alhamdulillahnya si Ria oke-oke aja sih, tapi ya nggak pakai oke banget, masih dongkol jelas. Tapi yang kayak gitu nggak bikin acara perkawanan mereka rusak kok, santuy. Si Ria cuma nitip pesan sama Nina jangan lagi kayak begitu, soalnya si Ria ini penakut banget kata Nina. Ya si Nina okein aja tuh. Toh cuman kali itu aja si Ria dikerjain sama si Nina dan anak kos-kosan lainnya. Ya perihal anak baru itu tadi. Oke, singkat kisah, pada hari ketiga kata Nina semenjak acara prank itu terjadi, bermulalah malam teror. Tapi yang kena teror cuman si Nina. Teman-temannya yang lain di kos-kosan enggak. Si 6 orang cewek itu tadi. Jadi pada malam itu sekitaran jam 11 malam, Nina udah kelar nih kan ngerjain tugas kuliahnya. Jadi Nina ini udah capek mata, badan, dan hati. Alah ngapain bawa si hati. Oke, si Nina memutuskan buat rehatin dulu bodinya. Udah beberes laptop dan lain-lain. Langsunglah Nina melemparkan badannya ke kasur. Kasihan tuh kasur. Dia udah berasa nyaman kan. Si Nina udah badan udah relax lah. Jadi tinggal tunggu si mimpi datang. Tapi nggak lama tuh mata Nina merem, ada yang ketuk-ketuk pintu kamarnya. Tok tok tok. Cuman nggak ada suara si tukang ketuk. Yang biasanya kayak ada orang yang manggil itulah dari luar kalau mau masuk kamar kayak gitu. Nina lumayan kesel yang kayak gitu. Jadi dia pikir siapa juga malam-malam kayak gini yang ngetuk, orang udah ngantuk, pikir Nina kan. Dengan malah santuy, Nina jalan ke arah pintu yang masih diketokin. Tok tok tok. Sambil dijawab Nina, iya ini gue bukain, sabar napa. Jawabnya ketus gitu kan. Pas dibuka Nina, engeng, nggak ada siapa-siapa. Bingung, Ninanya bingung gitu kan. Celingak-celingu macam maling ya kan. Ditengoknya kiri, kanan, itu nggak ada siapa-siapa. Tapi Nina ini hebat lah, jadi dia nih bukannya takut,
Si Nina malah mikirnya nih ada yang ngerjain dia nih, bisa jadi si Ria, pikir dia tuh kan. Jadi dia tuh kayaknya mikir si Ria ini mau balas dendam gara-gara prank 3 hari yang lewat. Tapi ya Nina mikirnya udah deh dibiarin aja. Jadi kejadian malam itu dibiarin sama si Nina, lanjut besok aja investigasinya si Ria. Kenapa jadi isengin dia? Soalnya waktu itu si Nina udah kadung capek plus ngantuk berat. Jadi badilah Nina ini masuk kamar, lanjutin bobo cantiknya. Dan malam itu nggak ada kejadian apa-apa sampai besok harinya. Keesokan harinya, paginya Nina agak lupain nih soal si tukang ketuk pintu tengah malam itu. Jadi dia nggak kepoin si Ria ya kan. Nah ingatnya itu pas sudah mereka berdua balik dari kampus. Pas sudah di kos-kosan, si Nina mulai interogasi si Ria. Jadi Nina nanyain apa dia yang ngerjain si Nina pakai acara kotokin pintu, tapi pas dibukain nggak ada orang. Jadi si Ria ini melongo bego gitu kan, pas ditanyain kayak gitu sama si Nina. Terus Ria jawab, lu nggak inget ya Nin, kan gue nggak tidur di kos-kosan malam tadi, gue di rumah temen gue nginap malam tadi gitu loh, lu lupa? Sergah Ria. Lah terus yang ngetok-ngetok pintu kamar gue siapa emang? Tanya Nina lagi. Meneketehe Nin, setan gundul kali, jawab Ria sekenanya. Si Nina dengar gitu bukan takut tapi ketawa emang jiwa barbar ini nih cewek. Jadi nggak takut gitulah. Jadi perkara setan-setanan itu nggak takut-takut amat aja yang penakut. Oke, next. Masih penasaran dan nggak mau koit dalam keadaan penasaran si Nina. Jadi satu-satu penghuni kos ditanyain sama si Nina, tapi jawabannya tetap sama kayak si Ria. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerjain gitu. Tapi Nina masih berkeras hati, mesti ada yang ngerjain dia, bukan setan tapi orang, pikir Nina kayak gitu. Udah gitu aja sih pikiran positif gitu kan. Udah aja, dan Nina mikir nggak usah dipikir serius, toh cuman candaan doang. Tiba pada malam harinya, sama jam 11-an malam lah kira-kira kata Nina kan, gangguan soal ketok-ketokan itu datang. Jadi diketukin lagi kan pintu kamar kosan Nina itu, tak. Tapi waktu itu posisi Nina masih mantengin laptopnya, ngerjain tugas kuliahnya, nggak tepar, masih ngerjain. Jadi Nina jawab ketukan itu sambil sedikit teriak, iya siapa, masuk aja, nggak dikunci. Tapi nggak ada respon, orang masuk itu ya nggak ada gitu. Jadi tetap diketok, tok buat yang kedua kalinya gitu kan. Tetap dijawab sama si Nina, iya masuk aja, kenapa sih, kata Nina agak ketus akhirnya, kesel dia. Tapi tetap aja tok. Dengar gitu kesel juga kan si Nina. Dalam si batinnya nih orang udah rese bener deh, manja bener minta dibukain pintu segala. Dengan males Nina melangkah menuju pintu kamarnya. Udah niat banget si Nina pas buka pintu langsung marahin si tukang ketokan rese katanya. Terlanjur kesal si Nina, dibukanya pintu kamar dengan agak kasar arah dalam. Jadi sambil teriak nih, suara Nina nih agak kenceng sambil teriak gitu kan waktu bukain pintu. Apaan sih, rese bener, ketok-ketok tengah malam, tapi zong, nggak ada orang pas dibuka, nggak ada siapa-siapa depan kamarnya. Nah lo, dikerjain anak-anak lagi gue, kata Nina dalam hati. Ditengok lagi kamar kanan, kamar si Ria itu pintunya ketutup. Kamar kiri, kamarnya si Mia gitu ya, ditengokin sama aja kondisinya, pintu kamarnya ketutup. Mulai mikir kan si Nina masih dengan posisi berdiri di depan pintu kamar yang masih terbuka. Kalau misalnya habis ngetok, lari paling nggak kedengeran langkah kaki orang lari, tapi ini nggak ada. Kalaupun si Ria yang ngerjain gara-gara kamarnya paling dekat sama gua, ya pasti kedengeran suara lari langkah kakinya si Ria dan suara pintu kamar Ria ketutup, kata Nina dalam hati. Lagi asik dalam pikirannya, tiba-tiba ada angin kencang wuss menyapu wajah Nina. Seketika Nina kaget, kok tiba-tiba ada angin kencang. Jadi pintu di kos-kosan itu kan jadi satu kayak gitu, di ruangan kayak gitu kan ketutup. Dari mana angin ini? Terus entah dari mana ada dorongan hati Nina buat nengok ke arah dapur. Langsung aja Nina ngikutin kata hatinya kan. Jadi samar-samar dari ujung dapur yang agak gelap ada sesuatu atau seseorang lah yang berdiri sambil
goyang kanan kiri badannya kayak lagi senam pinggul gitu. Si Nina antara percaya dan enggak sama yang dilihatnya. Dikucuknya tuh biji matanya, kali aja salah lihat. Tapi beneran ding, ada sesuatu di ujung dapur. Dan kali ini Nina yakin itu bukan barang pajangan. Badan Nina seketika membeku ngeliat itu sosok. Dalam dirinya yakin 100% itu pocong. Tapi beneran berani sih Nina nih mantengin tuh pocong, kayak mantengin mantan dari kejauhan berharap jauh-jauh pergi. Tapi bohong, tuh pocong malah gerak ngedekatin Nina sampai akhirnya Nina bisa lihat jelas bentuk body dan muka tuh permen Kojak versi serem. Lihat kayak gitu badan Nina yang kaku awalnya kayak dapat kekuatan super tiba-tiba bisa gerak, dan gak pakai lama pintu kamar ditutupnya dengan kencang gitu kan, dibanting. Terus ngacir arah kasur, ambil selimut sambil melukin guling ketakutan. Di dalam ketakutannya Nina teriak aja nih, mikir gitu kan, niatnya sih teriak biar pada bangun tuh orang-orang dalam kosan, terus masuk ke kamarnya buat nemenin gitu kan. Tapi sekali mau teriak kok nggak ada suara. Makin panik Nina kan. Dalam paniknya Nina ngebatin semoga tuh Poci nggak ngikutin masuk kamar, ngikutin bobo bareng, mimpi bareng sambil pelukan, amit-amit Bang Marmut ya. Tiba-tiba pintu kamar diketukin lagi nih, tok tok tok, tok tok tok, berulang. Tetap sama, nggak pakai suara orang yang tukang ketuk. Nambah suasana horor lagi, gagang pintu kamar Nina digerakin kayak mau masuk kayak gitu loh. Jadi grek. Itu gagang pintu dimainin kayak kurang kerjaan sih emang. Sial gitu. Lupa kunci pintu gue, ya Allah, kata Nina dalam hati. Tiba-tiba suara gangguan gagang pintu dan suara kotokan itu nggak ada lagi. Aman nih, pikir Nina. Hebatnya nih, Nina takutnya nggak bener-beneran takut itu kayak orang kesurupan gitu, pakai nangis-nangis segala apa gitulah gitu kan. Nina usahain kalem, oleh saya dibayar saya takutnya. Diam kalem dalam selimut plus melek guling sambil masang telinga kalau bener tuh Poci masuk ke kamarnya dari suara pintu yang kebuka. Tapi pintunya nggak kebuka, jadi cuma diketokin sama dimainin gagang pintunya. Kira-kira sekitaran 15 menit setelah reda gangguan di pintu kamarnya, Nina beraniin diri nongolin kepalanya dari dalam selimut sambil nengok arah pintu. Alhamdulillah, kata Nina, pintunya aman gak kebuka. Tapi tiba-tiba hidung Nina mulai mencium aroma yang gak lazim. Dipikir Nina bau kentut, tapi bukan, toh gak ngerasa kentut ya dia. Alah, ngarang. Lebih busuk dari bau kentut lah pokoknya, ya kayak bau bangkai kayak gitu. Jadi Nina pikir itu bau bangkai tikus, tapi bau bangkai itu deket banget sama si Nina, kayak ada di samping badannya. Belum kelar urusan bau busuk bangkai, tangan Nina ngerasa agak basah-basah gitu, kayak ada cairan lengket di sekitaran pergelangan tangannya yang dari tadi meluk guling. Ya udah deh, jadi dia nggak jadi kalem lagi si Nina. Ngerasain kayak gitu, dengan sisa keberanian yang tinggal secuil, Nina beraniin diri menyingkap tabir, lebay, menyingkap selimut maksudnya. Dan bisa kalian tebak siapa yang dibalik selimut itu? Bener, guling yang sedari tadi dipeluk Nina berubah menjadi Poci. Bukannya mau lihat kan si Nina, tapi terpaksa lihat ya. Apes emang si Nina. Jadi Nina bilang itu Poci putih dekil, ada darah rembesan dari kain kafannya. Terus muka tuh Poci udah nggak ada rupa lagi, udah hancur. Bola matanya nggak ada, bibirnya udah hilang, jadi kelihatan deretan sebagian gigi yang masih menempel. Tapi kayak menyeringai ngeledekin Nina kayak gitu tampangnya. Ya udah, separuh tengkorak aja lah pokoknya kayak gitu kan, kata Nina. Jadi Nina pas lihat yang begitu, tiba-tiba suaranya yang tadi hilang nggak ada kabar kemana, tiba-tiba nggak bilang-bilang balik lagi. Udah deh Nina teriak sejadi-jadinya, terus kolaps alias pingsan. Akhirnya pingsan juga. Sorry Nina, gue kegirangan soalnya ini momen yang gue tungguin. Menjelang akhir kisah, Nina bilang pas dia siuman udah ada kawan-kawan sekosan ngelilingin dia, ngeliatin Nina dengan wajah panik, cemas. Terus ada yang mijetin kaki Nina, tangannya Nina juga dipijetin. Mungkin kepala Nina waktu itu dipijetin juga kali waktu dia pingsan, waktu kayak kerimbat kayak gitu. Alah, ngapain coba. Jadi satu persatu temennya nanyain kayak wartawan, ada apa, why, kenapa. Si Nina bisa teriak kenceng banget sampai ngebangunin seisi kosan. Dikira mereka ada maling kayak apa kayak. Jadi
pas kira-kira 70% nyawa udah pada ngumpul di badan Nina, dengan suara pelan Nina gak pakai panik lagi ceritain semua dari A dan Z. Alhasil semua kawan yang denger cerita Nina itu antara percaya dan tidak, lebih banyak percayanya sih. Jadi pada melongo aja. Jadi dari cerita itu 7 orang cewek tersebut yang di dalam satu kos-kosan takut semua. Alhasil 7 orang cewek itu tidur dalam satu kamar. Dan gak di kamar Nina sih, ya di kamar si Ratih lah, sebut aja lah kayak gitu, cewek yang paling senior di kosan tersebut. Alah, hierarki masih berlaku, yang paling senior jadi tempat mengadu. Gak kebayang satu kamar isinya 7 orang cewek, malas mikirnya gue. Oke, akhir cerita Nina mengisahkan semenjak kejadian itu mereka berkesimpulan apa yang Nina alamin adalah gara-gara ngeprank itu tadi, terutama si Nina yang jadi poci. Jadi yang secara nggak sengaja mengundang tuh poci ke kosan mereka. Tapi apa gara-gara itu si Nina di blacklist dari kos-kosannya, diusir kayak gitu? Ya tentu tidak, tetap lanjut lah situ kan Nina ngekos. Jadi semenjak kejadian itu mereka semua di kos-kosan sepakat ngadain pengajian rutin tiap malam Jumat. Why mesti malam Jumat sih, heran sih gue. Oke, dan alhamdulillah kejadian perpocian gak ada lagi, terutama buat si Nina yang ngerasainnya langsung. Ya walaupun dari kejadian itu sedikit banyaknya bikin suasana di kosan jadi gak kalem lagi, lebih banyak takutnya. Namun kata Nina nambahin, sampai dia, Ria, terus kawan-kawan yang lain udah lulus kuliah, mereka semua gak ada ngalami gangguan makhluk astral si poci lagi. Alhamdulillah. Yang apes banyak sih Nina. Emang kalau gue lihat dari ceritanya sih ini kayak karma gitu, gara-gara ngeprank sohib sendiri. Tamat. Dan akhir kata, gue harap kalian terhibur baik itu sedikit atau banyak dengan cerita gue. Gak lupa gue ingetin sekalian ini di masa pandemi Corona della Vida, terus ngikutin aturan prokes atau protokol kesehatan yang udah dikasih tahu pemerintah. Jangan kendor nih, biar udah divaksin tuh kalian. Keluar rumah maskernya dipakai cuy, jaga jarak yang dianjurkan. Tapi kalau tetap kena, disamperin sama si Corona della Vida, itulah takdir namanya. Jangan panik duluan ya, saran gue. Tapi gue doain semoga kalian tetap diberi kesehatan selalu, biar tetap bisa ngedengerin cerita-cerita dari gue via Gabut Go Podcast. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.